Bendera Palestina untuk pertama kalinya dinaikkan di luar Balai Kota Toronto, Kanada, Senin 17 November. Pengibaran ini dilakukan setelah pemerintah federal Kanada mengakui negara Palestina pada September lalu. Aksi ini muncul setelah kelompok masyarakat sipil Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina mengajukan petisi agar bendera dikibarkan. Mereka menyebut langkah itu sebagai bentuk solidaritas simbolis. Pemerintah kota menyetujui permintaan itu karena Palestina telah memenuhi syarat administratif setelah diakui secara resmi oleh Ottawa. Upacara pengibaran berlangsung di pusat kota dengan dihadiri ratusan warga. Namun sebagian kelompok pro-Israel terlihat melakukan protes. Kelompok advokasi Yahudi, B'nai B'rith, menilai keputusan itu dapat memicu ketegangan dan perpecahan. Upaya untuk menghentikan pengibaran sudah muncul beberapa hari sebelum acara. Namun pemerintah kota menegaskan keputusan tetap akan dijalankan berdasarkan prosedur yang berlaku. Dewan Keamanan PBB menyetujui rencana perdamaian yang diajukan Presiden Donald Trump dan mengesahkan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional atau ISF Senin 17 November. Persetujuan ini membuka fase kedua dari kerangka 20 poin yang mencangkup pengerahan pasukan internasional di Gaza. Rencana tersebut juga menyoroti pembentukan struktur pemerintahan transisi. Dalam pemungutan suara, 13 negara mendukung resolusi tanpa ada suara penolakan. Sementara Rusia dan China memilih abstain. ISF diberi mandat untuk melakukan demilitarisasi Gaza termasuk pelucutan senjata dan pembongkaran infrastruktur kelompok non-negara. Pasukan ini juga ditugaskan mengamankan wilayah dan membantu perlindungan warga sipil. Resolusi turut mengundang negara anggota bergabung dalam Dewan Perdamaian atau BOP. Dewan itu sementara dipimpin oleh Presiden Donald Trump dengan mandat memandu rekonstruksi dan pemulihan ekonomi Gaza hingga akhir 2027. Hamas menolak rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait rencana pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional atau ISF di Gaza Senin 17 November. Hamas menilai naskah resolusi beresiko membuka jalan bagi perwalian internasional atas wilayah Palestina dan mengalihkan kewenangan Gaza kepada otoritas eksternal. Hamas menegaskan pengelolaan Gaza dan proses rekonstruksi harus tetap berada di tangan lembaga resmi Palestina di bawah pengawasan PBB. Hamas memperingatkan bantuan kemanusiaan tidak boleh digunakan untuk melemahkan institusi Palestina. Mereka juga menolak seluruh klausul yang berkaitan dengan pelucutan senjata Hamas di Gaza. Lembaga kemanusiaan kembali mendesak Israel membuka akses lebih luas bagi tenda dan perlengkapan darurat ke Gaza setelah hujan musim dingin pertama memicu banjir di permukiman pengungsian. Mereka memperingatkan lebih dari 250.000 keluarga membutuhkan bantuan cepat untuk bertahan dari cuaca ekstrim. Senin 17 November, Sekjen Norwegian Refuge Council, Jan Egeland, menyatakan banyak warga terancam meninggal akibat minimnya perlindungan. Sebagian besar warga Gaza kini tinggal di tenda usai 2 tahun perang. Badai yang melanda sejak Jumat lalu menyebabkan banjir luas dan meningkatkan resiko penyakit karena air hujan bercampur dengan limbah. Sejumlah pengungsi menggambarkan kondisi serupa, mulai dari makanan yang rusak, tenda terendam air hingga tidak adanya tempat tujuan lain. Ikan Yunis, pakaian dan selimut warga juga ikut basah akibat genangan. Laporan PBB terbaru mencatat lebih dari 80% bangunan di Gaza hancur. Sekitar 260 keluarga, setara 1,5 juta jiwa, memerlukan tenda dan perlengkapan pemulas musim dingin. Sedikitnya 13 orang tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam sebuah mobil di area parkir masjid kamp pengungsi Ein El Hilweh dekat kota Sidon, Lebanon Selatan, Selasa 18 November. Kementerian Kesehatan Lebanon juga menyebut korban lain 4 orang luka-luka dan evakuasi korban masih berlangsung. Israel mengklaim serangan itu menargetkan anggota Hamas yang disebut beroperasi di fasilitas kamp pelatihan. Militer Israel menegaskan akan menindak seluruh kelompok bersenjata yang dianggap mengancam perbatasan utara. Hamas membantah klaim Israel dan menyebut serangan itu sebagai agresi terhadap warga Palestina dan pelanggaran kedaulatan Lebanon. Sebelumnya pada hari yang sama, 2 orang tewas dalam serangan Israel di wilayah lain Lebanon Selatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.